balik lagi di podcast Bocah Tua Ngemeng bersama gue Indra Kunang. Di episode kali ini gue udah ditemenin sama teman baik gue ya, yang sekarang dia ini lagi sibuk mungkin menggarap channel YouTube-nya, yaitu namanya Aura Production. Oke, namanya Rudianto Udit. Lagi. Satu kehormatan loh ini, Wak. Mantap. Sangat. Makasih banyak, Wak. Welcome to the show. Wah, ini belakangan di Bandung ini emang lagi ini banget ya. Lagi hype banget. Hype banget. BTN. Itu hashtagnya ngeri. Bukan Bang, Wak, tapi. Bukan Bang. Nggak ada obat. Bocah Tua Ngemeng akhirnya hadir di sini. Asli, ya kan? Gila. Aura Production akhirnya yang lagi sibuk ya kan, gue undang ke sini. Makasih banyak, Pak. Itu dia. Sehat, satu kehormatan dari sini. Ya kan? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Mantap. Soalnya kalau misalnya sekarang nih gue ketemu sama temen ya kan, gue pasti nanya sehat nggak? Kenapa? Karena gue nggak tahu nih orang bawa penyakit apa enggak lagi kayak gini, Wak. Tuh, ya kan? Sebenarnya kalau perkara kondisi saat ini COVID, ada yang lebih parah. Apa? Penyakit kampring. Anjing. Itu nggak ada obat. COVID nggak bisa dicari. Iya, kalau udah kampring itu nggak ada obat. Nggak bisa. Nggak ada obat. Bisa. Paling bisa juga kita ngejauhin orangnya, Wak. Iya kan? Kampring, udah gue jauhin. Iya. Nggak bisa. Karena kan sering berjalan waktu kita butuh kualitas ya. Betul. Circle kita harus terpilih. Harus terpilih. Betul. Ya. Betul. Kalau misalkan lu teman lama gua, it's okay. Tapi kalau misalkan teman baru kampring, ya kan, enggak deh gitu. Makasih banyak. Makasih banyak gitu kan. Ya. Tapi Wak nih, kalau gue pengen ngajak ngobrol Wak soalnya kemarin gue kepikiran nih tiba-tiba gitu kan, gue lagi diem, tiba-tiba gue dengerin lagu klasik. Gue langsung keingetan, anjing nih lagu kayaknya enak banget ya waktu pas zaman keluarnya gitu. Itu kebetulan lagunya itu tahun 90-an awal lah, yang which means gue lagi SD waktu itu. Berarti kita sebut aja di situ istilahnya Golden Sweet Memories. Iya, Everlasting Song yang memang apa ya, berkesan aja gitu. Kayak misalkan gue nih Wak ya, waktu gue SD, ada satu lagu yang itu perkiraan tahun 70 berapa itu? 65 Wak. Pas dengan tragedi G30S ya. Karena kan emang masuknya ke kategori uwa-uwa kan ya. Iya. Masuk tahun 65 lah. Ya. Jadi gue waktu SD itu ada satu lagu yang menurut gue apa nempel banget ya. Mungkin Wak juga pernah dengar, itu judulnya Govinda. Bener gak sih yang Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya? Itu nempel banget Wak di gue, Wak. Itu SD ya? SD gue. Itu kalau nggak salah zaman itu di Bandung, lagu itu sering banyak berkumandang itu di kafe-kafe. Di kafe-kafe, Wak. Band-band kafe. Wah, udah main ke kafe ya? Dari mulai kita main di Fem. Iya. Femnya masih yang di Lipo Gatsu ya. Betul. Dari situ kalau zaman dulu mungkin kalau lebih klasiknya lagi di Arden. Sukajadi. Arden. Mantap. Itu. Asli. Kita dulu emang masuknya udah dari itu udah bimbingannya udah kafe aja terus. Udah kafe karena memang Bandung memang ya kental lah ya sama band kafe itu kan. Sangat. Ya sih. Ya sebut aja band saat itu kan mungkin kalau yang saat ini denger di Bocah Tua Ngemeng mungkin kala itu kita sebut band-band besar Bandung ada Bronsu. Bronsu. Ya kan? Evernight. Ya. T-Pipe. Tiada terucap. Kau berikan. Kau datang mengisi. Fubu. Wah, asli gede-gede. Nah, ya kan? Gombrang. Kalau enggak itu dia baju Major League. Anjing, MLB. Major League Baseball. Yes. New York Yankees. Asli. Ya kan? Red Sox. Karena memang kalau misalkan kita lihat nih, ada beberapa lagu yang memang istilahnya nempel di fase kita. Betul. Kayak tadi gue bilang gitu, kenapa gue inget si Govinda itu zaman SD? Karena pas si lagu itu keluar, gue lagi siap-siap mau Eptanas, Wak. Jadi gue lagi belajar gitu kan, tiba-tiba temen ke rumah nyanyi Govinda, ganggu sih sebenarnya, cuma nempel kan. Betul. Jadi kalau di gua itu dulu karena kan gini, kebetulan gue ini kan gini Indra, latar belakang gua kan emang bidang gua, pekerjaan gua, profesi gua di entertain. Oke. Gua mantan penyiar. Gua siaran dari 2003 sampai
Oke, gue siaran dari 2003 Ya, sampai akhirnya gue pensiun jadi penyiar tuh 2009. sempet Wak ya. Sempat Oke, siaran. oke. Dan gue juga bekerja di perusahaan radio di Kota Bandung. Maksud gue gini, gue dulu kebiasaan dalam setiap hidup gue, apalagi zaman sosial media. Yap. Anggap aja mulai dari zaman Friendster, terus aduh. berangkat ke Facebook, Yes. terus mendadak ada pet dulu. Pet, betul. Pet. Betul. Itu isi gue ya listening, now playing atau now apa playing. gitu kan. Hashtag gue selalu gunakan, bahkan sampai saat ini aja gue masih menggunakan hashtag tersebut. Hashtagnya tuh every song has a story. Every song has a story, betul. Every betul, song has a betul, story. Karena betul, setiap lagu itu punya cerita. Iya. Dan itu dari perkembangan umur gue ketika dulu itu mungkin. Ketika SD gue mendengarkan lagu apa. yes. SMP gue dengerin lagu apa. Iya, SMA sampai saat ini gitu loh. Seperti itu. Dan itu cukup menginspirasi perjalanan hidup gue sih. Benar, karena kan kalau misalkan lagu yang kita dengerin waktu SMP, pas misalkan kita lagi cinta monyet gitu kan, nempel kan, Wak? Nempel. Sampai saat ini. Kadang kalau dengerin lagu itu denger, duh, ingat sih ya. Coba telepon lah. Majikan orang mananya? Bener, Wak, bener. Bener. Gue waktu SMP itu yang paling gue inget adalah Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Lu inget nggak, Wak? Armageddon. Yes. Kenapa gue inget? Yes. Karena pas zaman itu gue pengen ngajak ada dulu calon cewek gue. Calon Calon cewek ya kan. Dia tidak beruntung mendapatkan lu berarti. Beruntung kali ya. Oh. Tapi gue ngajak dia, gue memberanikan diri kan buat ngajak karena dia senior, Wak. Kakak angkatan, kakak kelas ya kan. Ini level berat nih kayak gitu. Berat asli. Gue memberanikan diri itu gue ngedengerin lagu itu dulu, Wak. Biar gimana caranya. Ini lagunya kayaknya romantis banget gitu kan. Akhirnya gue memberanikan diri ngajak ke dia, siapa gitu namanya gue juga lupa. Mau nonton gak sama gue? Dia bilang, nonton apa? Armageddon. Anjing. Terus dia diem, Wak. Gue pikir mau nih kan. Wah, mau nih. Taunya? Masih ngomong, gue udah nonton. Anjing. Yaudah. Nonton Titanic aja yuk. Asli. Oh iya, pas zamannya juga kan. Iya. My Heart Will Go On. Nah, Celine Dion ya kan. Iya, Wak. Kayak begitu. Jadi kayak misalkan sekarang gue dengerin Aerosmith, gue ingetnya bukan ke si ceweknya sih sebenarnya. Gue inget momen ke si saat itu. Momen saat itu, betul. Ya kan? Betul. Wah, sendiri ada nggak yang Ada jelas. Kita mulai dari rentetan umur kita berapa dulu nih? Oke. Wah, sendiri ya dari Wala kan kelahiran 55, Wah kan sekarang. Iya, Desember 55. Oke, ya kan? Apa ya? Mulai dari yang saat ini tersirat aja ya. Kalau gue boleh jujur aja ya. Oke. Jadi yang teringat antar momen, anggap kita patokannya sekolah aja lah ya. Sip. Sekolah. Dulu SD mungkin kalau Indonesia itu Kahitna. Anjing, Kahitna. Ya Yes. kan? Cantik apa? Terus yang ngomong apanya laki. Oke ya. Oke, lanjut. Itu mungkin kalau baratnya saat itu SD mungkin New Kids on the Block. Step by step. Nah, OBB. Ya. Kalau itu terus berat ke SMP Stinky. Mungkinkah? Oke. Ya kan? Baratnya mungkin saat itu zaman-zamannya Aqua. Barbie Girl atau enggak Fun Factory. Iya benar. Fun Factory. Fun Factory Itu kalau nggak salah lagunya tuh yang I love you, you know that, gitu kan. Kadang gitu. Terus berangkat ke SMA. Nah, ini SMA peralihan nih. Oke. Ini ngeri. Oke. Karena berdampak terhadap kehidupan pribadi gua. Karena kan apalagi kita hidup di Bandung, ya. Yep. Karena kalau di Bandung itu lagu yang lu denger dengan idealis tertentu, genre tertentu, nempel. Betul. Bahkan sampai ke setelan. Oh, pasti. Katakanlah kita sebut misalnya zaman itu apa ya mungkin tadi kayak model T5 gitu kan, kesetelannya gitu kan. Zaman-zaman hip hop. Menjiwai. Bahkan seakan-akan gua tuh ada di kehidupan idola gua itu. Iya, idola gua tuh gua. Iya. Ya kan? Aing segalana. Contoh mungkin kalau SMA mungkin berangkat dari zaman dulu kan hip metal lah. Limp Bizkit, Korn. Betul. Akhirnya itu cukup sangat banyak berdampak
Betul. banyak berdampak dari setelan gua, Anak-anak cashboard lah zaman dulu. anak-anak cashboard Iya, gitu iya, iya. kan. Pakai sepatunya mereknya Globe. Nah, Disisus, Disisus. Limp Bizkit banget kan? Biscuit, Iya, iya. Adidas Superstar. Karena gue juga sama, Wak. Ketika SMA itu gue peralihan. Hmm. Jadi gue ngedengerin musik Indonesia tuh kalau SMP tuh mungkin kayak Rif, Oh iya, ya Rif, kan? betul. Raja, Raja. ya kan? Yang apa? Terus apa lagi sih? Bunga di taman, Ya kan? Belajar gitar soalnya pas itu. Oh. Nah, pas berangkat ke SMA, memang gue beralih ke hip metal juga, Wak, sama. Oke. Apa saat itu yang didengar apa? Banyak. Korn, Limp Bizkit, sampai Slipknot, Slipknot ya, itu masuk di era-era itu sih. ya kan? Masuk daerah itu. Biohazard. Biohazard, Deftones, segala Deftones, macem. betul, betul. Memang itu gue dengerin. Dan Sama satu lagi jangan lupa. apa, Wak? Beastie Boys. Ngeri. Ngeri. Asli. Gak doba. Tapi mungkin karena memang apa kita sama-sama pada zamannya Iya. kali ya. Karena mungkin yang orang-orang gede di 90-an itu pas mereka 90-an tuh mereka SMA, mungkin mereka nggak ngedengerin itu mungkin Ya, kan. mungkin. Tiba-tiba ngedengerin apa Rida Sita Dewi gitu kan. Nah, ini penting. Iya nggak? Betul. bisa Karena jadi. beda zaman, Wak. Beda zaman, betul. Kalau gua kan sama saya sendiri bedanya cuman berapa bulan lah ya. Ya, hitungannya kan. Beda berapa bulan kan. Kalau misalkan yang gedenya di 90-an nih kayak kakak-kakak gua sendiri gitu. Mereka nggak dengerin yang kayak begitu. Oke. Mereka mungkin lebih Dia ngedengerin dengerin yang model ini ya, kayak major label ya. major label, betul. Mungkin Yang- kalau misalkan Indonesianya mereka ngedengerin slang, Oh ya. gigi, Minimal video klipnya tayang di MTV. minimal tayang di MTV. Betul. Betul. Mereka dari tahu kan. Betul. Ya itu aja dengerin ya, kisaran-kisaran major label itu aja sih. Karena kalau kita kan udah bicaranya ideal. Betul. Idealis. Betul. Apalagi kalau dulu di Bandung kan 90-an kan kita kiblatnya kan musik kita kan ke Saparwa tuh. Anjing, bener. Ya kan? Ada bahkan dulu dengar nggak Dewa aja ditolak di Bandung. Bener. Nggak Karena disukain. karena mereka tidak disukai, betul. Karena Betul. memang zaman kita itu istilahnya crowdnya susah. Iya. Crowdnya susah. Iya. Jadi lu kalau misalkan main di Saparwa, lu harus keras. Pokoknya mana yang pang keren. Kalau lu band lu main di Saparwa dulu paling canggih aja gitu aja. Udah pakai anjing, Paling ada. ya kan? Jangan lupa topi miring Di luar, di luar. nungguin pintunya jebol. Kresek hitam plus sedotan. Shout out ya buat temen-temen yang pada zaman itu minumnya Gemon ya. Getih monyet. Iya. Bener. Sinjeng. Singa jengke. Betul. Memang pada zaman-zaman itu crowd Bandung memang sangat-sangat sulit untuk dimenangkan ya. Maksudnya dalam artian ya kalau nggak keras lu nggak bisa main di. Lu nggak bisa masuk ke dalam suatu komunitas pergaulan di kota Bandung gitu. Karena dulu Betul. kiblatnya di Bandung itu ya musik, dan musiknya musik idealis. Betul. Jadi maksudnya gini. Jadi terkesan mengkotak-kotakan gitu loh. Iya. Tapi iya. secara overall keseluruhan kalau udah masuk Bandung ya udah kiblatnya musik-musik idealis yang ada di Saparua. Betul. Terlepas kalau misalnya band luarnya itu misalnya saat itu misalnya katakan Nirvana, Yes. Pearl Jam, oh well gitu kan Nirvana. Iya. Itu lo udah dapet hormat banget lah. Yes. Makanya sama halnya ketika misalnya lokal kontennya adalah band-band Bandung yang sampai saat ini di saat itu Pure Saturday, Legend. ya kan? Legend, gitu-gitu Iya, gitu iya. ya, band-band indie kayak gitulah. Seperti itu apa yang masuk kategori untuk Betul, anak-anak Bandung saat itu. karena memang gue juga setuju ya. Karena pada saat itu memang istilahnya kan kita banyak band Bandung itu yang mengcover band orang ya. Band luar. Band luar, Yes. betul, mengcover band luar. Tapi ketika lu mengcover band luar lu tuh bagus, lu pasti akan dapat respect ketika lu membuat album. Iya, Ya kan? betul. Kecuali misalkan bandnya jelek, albumnya jelek, oke lah ya. Ah. Tapi rata-rata sih mereka ya bagus, Wak. Kayak gue bilang tadi riff gitu kan. Iya. Mereka sebelum punya album banyak-banyaknya di Nge-cover. cafe itu mereka maininnya YouTube, Wak. Betul. Ya kan, mungkin gua juga IM, ya kan. Betul. Tahu lah gitu, Ngalamin, maksudnya tahu, wah anjing betul. ini bagus banget gitu. Betul. Dan nggak bisa dipungkirin pas zaman itu emang scene-nya Bandung itu sangat-sangat bagus Iya, di musik. Iya, Ya nggak sih, Wak? sangat. Bandung ini kan ya bisa dibilang mungkin yang ngedengerin ini juga semua setuju ya. Iya. Kiblat musik ataupun seni itu ya di Bandung gitu. Benar. Berangkatnya banyak ya, Riff, band-band besarnya kan. Iya. Dari Kahitna kalau untuk major ininya. Iya, gitu. iya. Wah sendiri kayaknya kan dulu sempat masuk ke Kahitna, oh enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Saya masuknya ke Cowboy. Ya kan?
Gimana sih? Lupa lagi gue. Cowboy itu lagi gimana sih? Cowboy itu yang cover boy semua ya? Ya, bener. Cover boy semua kan? Ada Gilbert, ada siapa? Ponco. Bono. Iya. Iya, ganteng-ganteng. Wah, cocok lah. Ya kan? Cukup lah. Cukup Cukup bisa bikin hancur kalau kita masuk. Cukup ripuh. Gini Pak, kalau misalkan Wah sendiri nih sekarang sebagai orang yang bukan sih masih ya sekarang bekerja di industri radio ya yang nggak jauh dari musik ya kan. Ngelihatnya nih perbedaan musik zaman dulu sama zaman sekarang kayak gimana sih Wah? Ya gini, kalau gue lihat adalah kalau musik-musik zaman dulu, makanya tadi di awal kita sebutnya itu Golden Sweet Memories. Iya. Everlasting song itu lu mau dinikmatin di saat ini pun, bahkan lu mungkin tidak hidup di zaman itu, tapi lu masih mendengarkan, itu masih kena gitu dari lirik. Timeless. Yes. Ya kan? Itu nggak akan habis sampai waktu nanti gua udah umur 60-an, kalau dikasih umur panjang 70. Aminnya itu lagu itu masih sangat enak didengar gitu. Benar. Kalau zaman sekarang kan semua serba instan. Musik zaman sekarang dengan sisi idealis sendiri. Betul. Ya gua nggak underestimate, tapi dalam arti mungkin seiring berjalan waktu ya yang mendengarkan adalah orang-orang yang lahir pada zaman itu. Iya. Contoh misalnya sebut saat ini misalnya lagi ramai kan di Indonesia saat ini kan model-model musik kayak Pamungkas. Ya mungkin menikmati anak-anak yang saat ini umurnya masih belasan sampai 20-an. Betul. Ya di mana mungkin 40 tahun kemudian mereka masih bisa menikmati lagu itu. Tapi pertanyaan gua, anak-anak zaman sekarang, mereka mendengarkan nggak itu yang namanya Cisco, Tong Song, Incomplete, Usher? Mereka tidak mendengarkan mungkin. Benar. Anak-anak zaman sekarang gitu loh. Itu juga ya yang gue lihat sekarang nih Wah, maksudnya kalau misalkan yang 90s golden era, dibilang golden era gue setuju. Kenapa? Karena mereka membuat musik itu pure out of art. Ya kan? Sedangkan mungkin kalau yang sekarang itu adalah pure untuk bikin lagunya jadi hit di TikTok. Iya nggak sih? Feeling good. Lakasut. Iya kan? Orang sekarang jadi mikirnya ini lagu ngehits gue tahu dari TikTok. Anjing, lu ngedengerin musik dari TikTok? Orang gini aja, ini lagu siapa? Itu lagu TikTok. Anjing. Kan yang mau gue itu lagu siapa? Misal katakanlah, ini lagunya Muse, lagunya Coldplay. Betul. Lagu apa nih? Lagu TikTok. Iya. Ini gue denger di TikTok nih. Oh ternyata lagunya ini. Jadi kan menunjukkan mereka nggak ngedengerin lagu aslinya nih. Betul. Mungkin gini, salah satu perbedaannya. Mungkin kalau dulu itu part of art. Seni atau mungkin ungkapan hati seorang penciptanya atau penyanyinya. Yang itu bisa sangat terdeliver gitu message-nya kepada pendengarnya. Betul. Kalau sekarang mungkin lebih kepada kebutuhan industri. Yes. Kalau gue lihat akhirnya demikian. Gitu. Benar, gue setuju karena ujung-ujungnya ya gitu tadi gue bilang di TikTok ngehits atau enggak, di YouTube orang banyak yang joget atau enggak gitu kan. Di podcast banyak yang ngebahas enggak kayak gue sekarang gitu kan. Iya nggak sih? Iya betul. Jadi si sense of artnya tuh udah hilang. Ya mungkin lebih tepatnya mungkin nggak hilang lah Wak. Kalau gue pikir mungkin itu masih ada bagian partnya, tapi dari sisi pandang si pemilik lagu atau yang membawakan lagu tersebut. Tapi untuk ketika itu sudah terkirim message-nya kepada kita pendengar, mungkin saya tuh saat ini memang lagi ramainya musik-musik kayak gini. Gitu loh. Tapi kalau orang-orang kayak kita kan kalau dengar musiknya ini anak lagunya siapa? Lagu siapa? Tapi kan gue tidak mendadak menghilangkan itu Diane Warwick, tidak menghilangkan itu namanya Stevie Wonder, tidak menghilangkan namanya Sting. Benar. Ya kan, Englishman in New York. Ngeri. Canggih, Wah. Itu lagu hidup, canggih. Coba orang-orang. Karena dia itu ya, kalau misalkan gue nih pribadi, Wah ya, gue ngedengerin musik itu untuk bikin mood enak, betul? Atau misalkan ketika gue lagi sedih, gue juga pengen gitu kan ngedengerin lagu yang sedih. Iya. Sekarang gini, lu lagi bete, lu pengen jadi moodnya bagus. Lu nggak mungkin dengerin itu kan yang tadi Feeling Good. Aduh. Emang sih judulnya Feeling Good gitu. Feeling Good, tapi dampaknya jadi buyatak menurut. Karena itu terlalu masif ya. Terlalu masif. Arti ujung-ujungnya kan lagi bete malah pengen joget. Tapi manyun ya kan. Nggak asik gitu. Itu dia. Kalau gue nanya nih Wak sendiri punya nggak lagu yang go to-nya Wak nih? Kalau misalkan Wak lagi bete lah bilang gitu. Ada nggak?
Kalau dibilang ada sih, mungkin tiap orang pasti ada. Termasuk Iya, iya. gua ada. Cuma mungkin saat ini lagu pegangan gua beberapa tahun belakangan ini adalah untuk membangkitkan mood dari dari kegiatan sehari-hari. Yes, yes. Kan kadang mood kan naik turun wah ya. Betul, Apalagi betul. ini hari Minggu, besok Senin gitu kan. Besok Repot. Senin. Biasanya gua dengerin lagu sudah agak mengkerucut sih. Oke. Gua dengerinnya Fix You, Coldplay. Anjing. itu udah wah, ini di ponsel gua, di handphone gua, ataupun di mobil gua, Oke. udah pasti ada Coldplay. Harus. Harus. Setuju. Dan kita termasuk beruntung kita berangkat ke National Stadium 2017 ya. Anjing. Kenapa nggak ke Indonesia, Wak? Nah, Pertanyaan kan? buat khusus pertanyaan ini, harusnya ketika teman-teman yang beruntung Oke. ada di Singapura 2017, lu akan mendapatkan jawaban kenapa Coldplay tidak bisa konser di Indonesia. Biar mereka sendiri yang menjawab lah ya. Menjawab. Oke. Susah gua untuk ngejawab. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya kesempatan kemarin 2017 nonton konser Coldplay di Singapura, Yep. lu akan mendapatkan jawaban kenapa Coldplay tidak bisa konser di Indonesia. Yes. Gue nggak tahu 2021 mungkin kondisi berubah atau apa, nggak tahu. Benar. Tapi balik lagi ke pertanyaan, kenapa tidak bisa konser di Indonesia? Mungkin bisa terjawab kalau 2017 ada di National Stadium Singapura. Orang bakal ngerti. Bisa paham. Ya kan? Jadi Fix You ya, Wak ya? Fix You. Karena pas di play lagu Fix You baru organnya doang, gue langsung nangis, Wak. Aduh. Itu mah udah nggak ada obat. Asli. Sumpah, nggak ada obat. Tiba-tiba nangis aja nggak tahu kenapa gitu kan. Apa ya ini kok kelilipan apa gimana gitu. Kelipan gas 12 kilo. Nempel di mata, Wak. Anjing. Kan luar biasa. Tapi Wak sendiri selain sebagai orang yang kerja di industri musik lah ya, nggak jauh dari musik. Seneng nggak sih ngelihat scene musik di Indonesia saat ini gitu? Ya sampai sejauh ini sih gue ngelihatnya ya masih pada taraf aman ya. Karena sering berjalan waktu walaupun gue masih bekerja di bidang di dunia radio. Iya. Tapi karena kebetulan departemen gue tidak bukan di program lagi. Iya. Gue jadi agak kurang ngikutin. Iya. Tiba-tiba BTS aja. Iya. Tiba-tiba semua orang jadi ARMY. Kan mau gimana? Ya kan? Iya. Tiba-tiba meledak, ya itulah gitu BTS. Kan gue nggak tahu nih runtutannya seperti apa. Kalau zaman dulu masih penyiar kan gue punya kewajiban gue harus mengupdate. Harus tahu. Tahu, oh ini lagu baru dari MD gue, dari musik director gue, ini ada lagu baru, lu mesti naikin gitu kan. Nah kalau sekarang gue udah nggak tahu, nggak ngikutin. Jadi alhasil playlist di mobil gue, di handphone gue itu ya lagu-lagu yang menurut gue pengen dengarkan aja. Terlepas itu tahun 80, jangan salah loh. Gue masih mendengarkan lagu yang tahun 70-an gue rasa. Nggak salah. Karena gue rasa itu lagunya enak dan itu tempel di kuping gue gitu. Dan ya kayak gue misalkan lagi santai gitu kan, tiba-tiba setel lagu Redemption Song. Oh. Ya kan? Ya kan? Tapi tanpa pengaruh apa-apa wah ya. Dengerin aja. Oh ya. Karena kan kemarin sempet nih ada kita kena prank kan, Wak? Tahu, Wak? Kementerian Pertanian mengeluarkan. Iya betul. Ya kan kita kena prank. Kena prank tuh. Gue langsung nyetel tuh, Wak, pas gue lihat beritanya di Instagram. Anjing, gue langsung setel. Redemption Song. Pas baca lagi nggak lama kemudian ternyata kena prank. Anjing, makasih. Balik lagi dong. Balik lagi. Feeling good. ST12. Sudah ku bilang hapus air terjun. Luka. Tapi lu sempat gatal nggak sih? Iya. Berat nggak lu menerima kenyataan bahwa di Indonesia momen lagu-lagu itu naik, lu termasuk orang yang ya sudah, atau momen yang anjing aing tarima gue nggak nerima, tapi atau yang momen yang enak juga ya. Gue termasuk orang yang bilang anjing. Kenapa sih? Kenapa sih? Tapi ketika gue di mobil atau lagi di motor, tiba-tiba ya itu humming sendiri, Wak. Luka, anjing. Maksud gue easy listening kan? Berapa kali? Ya kan? Kayak gitu, Wak. Pengakuan dosa loh ini mah ceritanya nih. Wak. Habis, Wak. Kebayang gak gue lagi diem ya di lampu merah nih. Macet ya kan? Pas zaman itu ya. Tiba-tiba CINTA anjing. Kebayang gak, Wak? Maksud gue memang
di satu sisi annoying buat kita yang suka musiknya beda dari genre itu. Tapi tidak bisa dipungkiri mereka tuh liriknya sama melodinya tuh memang nempel di kepala. Karena sering diputar. Oke. Dan itu sudah pada zaman yang semua musik itu semua sudah bisa diakses. Jadi akhirnya keputar naon sih? Apa sih ganggu? Tiba-tiba jadi RBT gitu kan. Tiba-tiba akhirnya nempel sendiri kan. Asli. Tapi gue sendiri termasuk yang kayak gitu nggak kayak gue gitu. Maksudnya benci tapi nempel di kepala. Gue nggak sampai benci sih. Tapi maksud gue. Iya, gue juga nggak benci. Sorry, gue bilang nggak begitu suka. Nggak begitu suka. Nggak begitu suka. Oke, sama lah ya. Sama. Dan gue menyayangkan aja sih sedikitnya. Tapi ya sudahlah. Tapi masih nggak sih zaman sekarang? Nggak ada. Udah nggak ada. Ya mungkin ada tapi gue nggak tahu ya. Karena ingat nggak tahun 90-an kita banyak musik-musik seperti itu yang mendayu-dayu itu datangnya dari negara tetangga. Oh iya. Ami Search. Yoi. Isabella. Ami Search. Anjay dipisah. Anjay dipisah ya. Oh nggak salah dong kan? Itu masalah. Nggak masalah. Terus ada lagi Iklim. Gua nggak tahu. Ada dulu itu Iklim ya. Nama bandnya Iklim. Atau nggak yang pacaklik gimana iklimnya maksudnya gitu? Aduh. Terus sama ini Gerimis Mundang. Itu kan lagu-lagu mendayu-dayu gitu. Iya benar. Lagu-lagu gitu kan biasanya dari negara tetangga tuh. Iya. Negeri jiran. Iya. Dan saat itu cukup bisa diterima karena lagu-lagu kita juga dulu kan pop-popnya model begitu. Sebutnya ya Nicky Astria. Iya. Slow rock. Poppy Mercury. Aduh. Ya kayak gitu-gitu kan. Tapi memang kalau gue bilang sih ya. Mungkin ada. Berarti kalau misalkan gue ngambil nih dari obrolan kita tadi gitu dari awal. Every music, every genre has its time. Ya nggak sih? Betul. Ada periodenya. Ada periodenya. Cuman memang kebetulan periode lagu Melayu yang genrenya Melayu kita nggak suka aja. Dan alhamdulillah berlalu dengan cepat. Ya tidak dalam hitungan periode satu dekade tidak kok. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya. Cuma kalau sampai 1 dekade, wah gue bikinin testimonial tuh. Asli, gue juga langsung bikin band Melayu kayaknya. Waduh. Aduh, wah siap kayaknya nih waktunya udah dulu nih karena gue juga harus ngurusin band Melayu yang lain, ya kan? Gue harus ngurusin band Melayu yang lain. Gue harus nyiapin playlist ya. Yoi, playlist buat minggu besok, ya kan? Feeling good, lagu-lagu TikTok, ya kan? Tapi makasih banyak nih, Wak. Gue yang makasih. Udah nemenin gue di Bocah Tua Ngemeng. Yes. Udah ngobrolin ternyata halnya yang sama ya maksudnya karena mungkin kita seumuran ya Wak. Yes. Kita hidup di zaman itu. Hidup di zaman itu. Peralihan. Betul. Dan suka tidak suka terima bahwa kita hidup di 5 dekade. 80-an, iya, 90, 2000, 2010 dan kita ada 2020. Anjing. Suka tidak suka, terima atau tidak terima, admit it. Bahwa kita college. Nya eta. Tonggong geus pegel. Aduh, bangun sedikit. Aduh, ketarik. Asam urat. Dikit-dikit pakai oil. Aduh. Sukses buat Bocah Tua Ngemeng ya. Oke, buat teman-teman juga yang ngedenger nih, jangan lupa cek di YouTube channelnya Waudit itu Aura Production. Yes. Kalau misalkan lu punya banyak waktu luang, lu pengen nonton hal-hal yang inspiratif. Enggak inspiratif lebih kepada rawan konflik. Lawan konflik. Tapi memang bagus Wak yang kayak begitu. Iya. Kita memang mengundang itu. Iya, suatu saat Bocah Tua Ngemeng datang ya. Siap. Buat teman-teman yang pengen nonton channelnya Waudit, langsung ke YouTube Aura Production, OWRA Production. Yes. Oke, Rudianto, Udit, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Indra Kunang. Oke, selamat malam.